Baik, salam. Damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan terus mulai pada kita hari Minggu tanggal 14 Desember 2025. Kita akan awali dengan satu pujian pembukaan seperti palungan. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai kekal selamanya sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang nanti-nantikan kedatangannya. Diberkatilah orang yang mengasihi dan dikasihinya. Diberkatilah setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah semua umat manusia yang ada di bumi. Bapa yang di surga, kembali kami datang untuk beribadah bersama, berkumpul seluruh sidang jemaat Gereja Betel Pernah Kasih Karunia ini Tuhan. Kami mohon kekuatan dan bimbingan dan pimpinan agar ibadah ini dapat sungguh-sungguh dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang besar bagi kami semuanya. Sidang jemaatmu keberkati, para pemain musik
Kau berkati leader, Kau berkati singer, Kau berkati dan semua pelayan-pelayan berkati, bahkan seluruh sinar Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nyatakan
sampai kekal. Pagi hari ini kembali kami telah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami mengalami sukacita besar dalam pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran Bapa, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu yang sanggup mengubah hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, baik itu secara fisik, mental, material, ekonomi, dan semua berkat-berkat-Mu akan berubah menjadi semakin baik, semakin berlimpah-limpah oleh karena kebenaran, oleh karena firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi kami semuanya, bagi umat yang percaya, umat yang berkenan, umat yang diperkenankan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami terima, kami sambut firman-Mu dan kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal 2025 bulan Desember, dan selamat Natal dan Tahun Baru 2026 Januari. Amin. Kita menyambut Natal yang tahun ini adalah tahun 2025, merupakan Natal yang spesial. Kenapa? Banyak hal yang dihadapi oleh setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini adalah banyak persoalan, amin. Banyak kelaparan, banyak bencana alam, banyak berbagai-bagai isu-isu yang sara, isu-isu yang menegangkan, dan berbagai-bagai ini adalah persoalan, masalah yang ada di dalam dunia, bahkan negara kita yang tidak lama kemarin sudah mengalami musibah banjir yang ada di Sumatera. Ini merupakan suatu permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia dan orang-orang yang ada yang di sekitarnya, bahkan kepada mereka yang terlibat, yang terimbas atau yang kena lanina bencana ini. Ya, sikap apa yang harus kita miliki sebagai seorang yang percaya, yang beriman? Kita harus punya toleran yang tinggi, kita harus punya hati yang mengasihi, yang melayani. Ya, bagi mereka semuanya tentunya penting di sini ya. Gereja di sini harus melihat kebenaran, gereja harus melihat sejauh itu bahwa kasihnya ini harus melanda, kasih itu melanda bagi semua orang yang sedang susah, orang yang sulit, orang yang menderita, bahkan orang yang mengalami sakit penyakit yang sudah lama, yang tidak sembuh-sembuh. Banyak penyakit kanker, banyak penyakit diabetes, banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang menyebabkan situ kematian. Ini merupakan satu persoalan di dalam kehidupan bagi orang-orang yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia ya. Besar sekali di sini masalah yang dihadapi bangsa kita. Untuk itu kita perlu Yesus, perlu jawaban, yaitu perlu satu solusi yang baik, solusi yang benar, solusi yang besar. Solusi yang besar itu apa? Solusi yang dari Kristus, solusi yang dari Tuhan. Ya, permasalahan dan jalan keluar yang paling tepat yaitu kita bersama Yesus Kristus. Maka kita akan lakukan semua perkara-perkara besar. Kita akan lakukan semua berkat-berkat mujizatnya terjadi bagi umat-umat Kristen, bagi orang-orang yang percaya, bagi negara yang ada umat Kristen diberkati. Mujizat berkat-berkatnya akan berlimpah bagi kita semua. Amin. Ini sebagai pendahuluan. Selanjutnya saya akan mengambil tema untuk ini adalah bulan Natal. Tentunya saya harus berkaitan dengan para Natal ya. Berita Natal ini adalah berita sukacita, amin. Berita Natal ini adalah berita kegembiraan bagi orang-orang yang mendengar tentang berita ini, amin. Ya, saya tidak bisa, siapapun yang mendengar ya boleh di sini sukacita. Karena apa? Berita Natal ini bukan berita personal, bukan berita kelompok, bukan berita bagi negara, satu negara, tetapi di sini bagi universal, bagi dunia ini. Jadi berita Natal ini berkumandang. Ya, berita Natal ini memberitakan bagi dunia ini supaya dunia ini mendengar, supaya dunia ini melihat
supaya dunia ini memperhatikan bahwa kebenaran yang ada di dalam Natal ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi. Oleh sebab itu semua harus mendengarkan dengan baik. Amin. Jadi semua orang yang ada di dunia ini harus mendengarkan Natal ini dengan baik. Karena apa? Natal ini adalah berita sukacita. Natal ini adalah berita kegembiraan atau berita gembira, sukaria. Ya, maka di sini Natal merupakan satu babak baru untuk perjumpaan manusia dengan Allah. Allah berjumpa dengan manusia ini adalah ketika Kristus lahir ke dunia ini. Amin. Kristus lahir ke dunia ini adalah awal babak baru untuk perjumpaan manusia dengan Allah. Karena apa? Manusia sejak Adam dan Hawa di sini belum pernah melihat Allah, belum pernah berjumpa dengan Allah. Ketika Adam di situ jatuh di dalam dosa, dia tidak melihat Allah. Ketika Adam masih belum berdosa juga tidak melihat Allah. Ya. Kemudian dilanjutkan setelah jatuh dalam dosa, di sini rentetannya adalah hukum Taurat. Dalam hukum Taurat juga manusia tidak berjumpa dengan Allah. Dalam hukum Taurat juga manusia tidak bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Karena apa? Karena pelanggaran. Karena apa? Karena jauh dengan Allah. Allah tidak mau dekat dengan manusia yang berdosa pada saat itu. Karena itu kalau mengundang Allah di sini harus melalui malaikat. Ya, harus melalui malaikatnya. Allah di sini menyampaikan sesuatu kepada manusia, ya, kepada Daud, kepada Musa, kepada Elia, kepada Elisa dan lain sebagainya. Ya, Allah menyampaikan ya firman-Nya atau wahyunya di situ melalui para nabi-nabi. Baik, singkat langsung kita akan pada poin yang pertama. Pemirsa, hal Natal ini adalah merupakan suatu hal babak baru perjumpaan manusia ya dengan Allah. Kita lihat di sini pada versi Lukas saja ya. Nah, versi Lukas ini diawali dengan satu ya judul, apa arti Natal bagi umat Kristen? Apa arti Natal bagi umat Kristen? Ya, arti Natal bagi umat Kristen yang pertama yaitu kasih karunia, awal perjumpaan umat dengan wajah Allah. Ya, jadi kita lihat saja ya. Jadi Natal ini merupakan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Kristus itu adalah kelahiran apa? Kelahiran Allah. Kelahiran Allah ke dalam dunia ini. Jadi Kristus itu adalah bayi anak Allah. Kristus itu adalah Allah. Ya, oleh sebab itu bayi yang lahir itu atau Yesus Kristus itu adalah merupakan satu awal perjumpaan manusia dengan Allah. Ya, pada zaman Adam hingga sampai hukum Taurat tidak pernah ada manusia ya yang berjumpa dengan Allah. Ya, tidak pernah. Tetapi ketika Yesus Kristus menjelma, bukan menjelma ya. Ya, pokoknya menjadi manusia. Boleh saja kata menjelma. Ya. Tapi penjelmaannya itu melalui bayi. Ya, nggak usah dipersulit lah. Apa saja diartikan boleh saja, mau menjelma, mau reinkarnasi. Kalau reinkarnasi ya nggak keliru. Karena apa? Orang reinkarnasi itu pernah mati kemudian hidup lagi, itu reinkarnasi. Tetapi di sini Yesus nggak pernah mati. Yesus hidup kemudian mati kemudian hidup lagi. Ini yang penting. Ya, itu artinya Kristus menjelma menjadi manusia lewat perawan Maria, yaitu lewat kandungan Maria. Atau Yesus Kristus perantaraan Roh Kudus di sini menjadi bayi manusia. Ya. Kita lihat di sini ya. Nanti aja kalau dibahas ya. Ini pembahasan yang esensi. Perlu pengetahuan firman yang lebih dalam lagi ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat di sini yang terdapat dalam
pertama, Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Dan selanjutnya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai." Amin. Jadi ini adalah awal daripada perjumpaan Allah dengan manusia. Ya, ini adalah referensi dari Tuhan sendiri, bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui seorang perawan yang namanya Maria. Dia adalah keturunan daripada Daud. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Ia berkata, apa? "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Amin. Jadi Allah datang ke dalam dunia ini melalui bayi Kristus. Itu adalah bayi karunia. Amin. Bayi itu adalah karunia yang dari Allah. Apa tadi? Menjelma, apa-apa itu tadi terserah saja, Yang jelas, bayi itu adalah karunia yang diberikan kepada Maria, seorang perawan tunangan Yusuf. Otomatis di sini perawan. Nah, karena itu di sini penting awalnya perjumpaan manusia dengan Allah ini oleh karena karunia. Karunia. Karunia itu adalah pemberian. Karunia itu adalah anugerah. Karunia itu adalah hadiah. Hadiah dari Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan pada saat itu Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Jadi Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini tidak semua orang dikaruniai oleh Allah, dan tidak semua orang dikaruniai di hadapan Allah. Karena apa? Allah memilih. Karena Allah mencari orangnya. Dia adalah pilihannya. Maria adalah yang dicari Allah. Maria adalah yang dipilih oleh Allah. Amin. Adanya karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan kita adalah kita orang-orang yang dipilih, dan kita orang-orang yang dicari, dan kita adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Kristus dan kita bisa percaya kepada Dia, maka karena kita dipilih, Efesus mengatakan engkau dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencana untuk dikaruniai. Untuk dikaruniai apa? Keselamatan. Jadi keselamatan yang ada di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah karunia. Efek daripada karunia adalah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namakan Yesus, atau menamai dia Yesus. Amin. Jadi karunia itu siapa? Yesus. Karunia itu adalah Kristus. Karunia itu adalah Immanuel. Amin. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah.
Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa karunia itu adalah Allah atau bayi Allah, bayi ya atau anak Allah, bayi yang dari Allah, itu adalah benar adanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia disebut anak Allah. Anak Allah karena apa? Lahir, ya kan? Kalau tidak ada sebutan anak, itu tidak lahir. Karena ada sebutan daripada anak, maka itu dilahirkan. Ya, ada anak yang tidak dilahirkan, mencudul langsung melotot, ya mencolot diri dari langit, turun, cudul dari semak belukar, ya tiba-tiba jadi Yesaya, jadi Yefta, ya jadi Abednego, jadi Elia. Ya tidak mungkin. Ya, karena itu dinamakan anak, maka keluar dari bayi, ya bayi yang dikandung oleh seseorang. Dan bayi yang dikandung oleh Maria. Maria adalah hasil daripada yaitu pilihan Allah, ditunjuk Allah, dan ditetapkan untuk menjadi perantara atau referensi kehidupan manusia yang baru. Itu adalah kebenaran di dalam Alkitab. Selanjutnya, ya, jadi dia akan menjadi raja atas dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Jadi itu bayi itu calon raja, maharaja, raja di atas segala raja. Ya, ini disebutkan karena itu Kristus itu adalah disebut raja, ya, the King of Kristus. Ya, Raja Kristus. Ya, itu adalah Raja Kristus. Makanya saya punya anak, saya namakan namanya yaitu Elia Putra Maharaja. Nah, Elia Putra Maharaja kira saya rajanya, salah. Elia Putra Maharaja saya terinspirasi ya dari ya ini, karena Putra Maharaja yaitu putranya Yesus Kristus. Amin. Kristus adalah Maharaja, bukan hanya sekedar raja, maha besar. Maharaja-raja yang besar, ya. Kalau raja manusia biasa itu rajanya ya biasa-biasa. Tetapi maharaja adalah yaitu besar, sangat besar, tidak ada tandingannya, tidak ada taranya, tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Kristus adalah Raja Maha Besar. Amin. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus, anak Allah. Jadi bayi yang dilahirkan itu adalah bayi yang kudus, karena anak Allah. Karena juga itu adalah Allah sendiri, dijelaskan selanjutnya dalam firman Tuhan. Jadi bayi itu adalah Allah, anak Allah, dan Allah sendiri. Jadi Allah sendiri datang ke dalam dunia ini. Karena itu menyerupai manusia. Kalau seandainya di sini Allah itu adalah bukan gambaran manusia, atau manusia bukan gambaran Allah, mungkin Allah bisa wujud tikus, beneran, bisa wujud sapi, bisa wujud jalan, ya. Tetapi karena di dalam firman Tuhan ya disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa gambar Allah, manusia adalah gambar Allah. Karena itu di sini ya Kristus lahir, yaitu menyerupai Allah, menyerupai manusia. Kristus lahir seperti manusia. Amin. Tidak tahu itu, ya. Mau dikatakan itu orang Jepang, orang Belanda, orang Australia, atau orang Amerika, yang jelas itu orang Israel. Itu orang Israel. Kristus itu wajahnya orang Israel. Ya, orang Israel itu adalah wajahnya Kristus. Amin. Nah, karena lahir di Bethlehem, ya, lahir di Israel. Kalau Kristus lahir di Indonesia, wajahnya seperti ya Pak Min, ya seperti Pak Mun juga, ya seperti Suyatno, ya seperti itu. Kalau lahir di Indonesia, kalau lahir di apa di daerah Batak, ya seperti Pak Manulang, seperti Pak Sultan, ya kalau lahir di Sulawesi misalnya, sama ya
ya seperti Pak Mande ya, Pak Pade dan sebagainya ya. Pokoknya kalau lahir di misalnya di Kalimantan ini ya mantap di sini ya. Ya seperti Pak Pram ya, lahir di Kalimantan. Seperti Pak Joni ya, lahir di Kalimantan. Nah itu adalah bentuk daripada manusia yang serupa dengan Allah. Walaupun kita ada di Indonesia, walaupun kita ada di Sumatera, kita ada di Jawa, kita ada di Belanda, kita ada di mana-mana, itu adalah wajah-wajah Kristus. Amin. Kita jangan melihat hitam kulitnya, kita jangan melihat kusam kulitnya, kita jangan melihat besar posturnya, jangan melihat pendek di sini posturnya, jangan melihat kurus badannya, jangan melihat kegemukan atau obesitas. Tetapi di sini lihatlah mata mereka seperti Kristus, wajah mereka seperti Kristus. Ia adalah gambar Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia ini. Amin. Itu kebenarannya. Jadi itu adalah penjelasannya, penjelentreannya tentang bayi yang lahir merupakan satu karunia. Karunia Allah yang menjadi wajah manusia, bukan wajah binatang, tetapi wajahnya seperti Allah. Manusia itu berarti identik dengan Allah. Allah itu identik dengan manusia. Karena itu Allah mengambil rupa manusia, bukan rupa binatang, bukan rupa ikan, bukan rupa burung, tetapi rupa manusia. Makanya wajahnya manusia itu seperti Allah. Ya, Allah itu tampan, Allah itu cantik, Allah itu ganteng, Allah itu hebat. Makanya di sini manusia menjadi tampan, menjadi cantik, menjadi hebat, luar biasa karena Allah itu sendiri. Wajah manusia dan manusia itu adalah wajah atau gambaran Allah. Amin. Nah, ini nanti baru terkenal nanti apanya? Korbannya. Karena apa? Tepat ya, apa yang saya sampaikan. Ya di sini katakan bahwa dan sesungguhnya Elisabeth anak itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6. Jadi yang dilahirkan yang pertama yaitu Yesus Kristus, yang kedua adalah nabinya, ya, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah yang merupakan satu penggenapan untuk membaptis. Ya, membaptis itu artinya mensakralkan. Mensakralkan artinya di situ menguduskan, ya. Jadi Yohanes Pembaptis pada saat itu ya, ia berkata ya di padang gurun berseru-seru. Ya. Di sini menyatakan bahwa dia sendiri yang akan membaptis Yesus Kristus. Ya, dia sendiri yang seharusnya dibaptis oleh Kristus. Sebenarnya dia nggak layak untuk membaptis Kristus karena dia manusia biasa, sekalipun dia adalah nabi besar. Tetapi ia mempunyai hati yang rendah hati. Dia mengatakan bahwa aku nggak layak membaptis engkau, tetapi karena ini kegenapan, karena ini penggenapan untuk menjadi kekudusan bagi Allah itu tadi dan menguduskan Allah itu sendiri, ya maka Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Bukan kemauannya Yohanes, ya, tetapi memang kemauannya Yesus. Supaya di sini hukum Taurat digenapi. Ya, pertama hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus. Ya, ketika situ Kristus dibaptis, berarti menggenapi, yang menguduskan. Pengudusan yang kedua di situ melalui penggenapan sunat. Ya, sunat, yaitu Yesus Kristus ketika 7 hari saya bacakannya. Ini sudah banyak yang saya sampaikan. Ketika 7 hari dia ditapiskan, disunat, ya hari yang 7. Dan itu adalah penggenapan untuk hukum Taurat. Jadi Kristus di sini menggenapi hukum Taurat, ya. Kelahiran Kristus, karunia yang dari Kristus atau Kristus sebagai karunia, ya, yang dari Allah itu untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya menjalani hukum-hukum, menjalani semua hukum Taurat, ya. Yang manusia tidak sanggup untuk menjalani hukum Taurat, maka Kristus sanggup, ya, dia rela mau untuk disunat, ya. Kemudian dia menyerahkan dirinya
untuk dibaptis. Artinya, ya, kerendahan hati, kesabaran Yesus Kristus dan kepiuran apa maksudnya? Kekudusannya di situ tidak diragukan lagi karena dia memang orang yang rendah hati, dia orang yang sabar, dia adalah manusia. Kristus itu adalah manusia yang panjang sabar, lemah lembut dan murah hati itu dan penuh dengan kasih. Ya, setiap perbuatannya di situ tidak mau merugikan yaitu manusia, tidak mau mencela manusia, tetapi dia hanya mau ya taat kepada hukum Taurat supaya di sini orang Farisi melihat bahwa Kristus adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Itu adalah kebenaran. Nah, jadi yang terakhir di sini penggenapannya yang kedua. Yang pertama tadi apa penggenapan? Yang melalui baptisan. Yang kedua adalah penggenapannya melalui sunat, sudah dilaksanakan semua. Yang ketiga adalah kematiannya di kayu salib. Kristus menggenapi hukum Taurat, mati di kayu salib itu adalah merupakan suatu penggenapan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar. Penggenapannya yaitu untuk menyerahkan dirinya disalibkan, menyerahkan dirinya untuk dianiaya, menyerahkan dirinya untuk disiksa, dan menyerahkan dirinya untuk mati dan dikubur seperti manusia. Selama 3 hari dia akan bangkit. Dia tidak ada yang membangkitkan saudara. Dia bangkit sendiri. Karena apa? Penggenapannya. Ia pernah berkata, ya, bahwa aku akan mati kemudian dikubur dan selama 3 hari dia akan bangkit. Itu adalah pernyataan Kristus itu sendiri ketika ia masih hidup, yaitu untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, penggenapan yang terakhir ini adalah esensinya yang sangat besar bagi umat manusia, bahwa dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, kutuk telah dibebaskan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Karena Kristus telah mati, bangkit, hidup dan hidup selama-lamanya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kebenarannya. Amin. Mari kita tutup pada kita. Sangat besar anugerahnya yang beri ampun selamat. Yang beri
setia kebenaran bagi kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Kau yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi bayi, menjadi raja di atas segala raja dan bertahta dalam setiap kehidupan kami, anak-anakmu. Berkati hamba Kau sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini, berkati kami semua. Kami berdoa saat ini bagi bangsa ini, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini dengan damai, sejahtera, sukacita Tuhan menaungi bangsa negara kami. Pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, anugerah menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Berkati pemerintahan bangsa kami dengan Tuhan kehadiran bijaksana, biarlah keadilan terjadi bagi bangsa kami. Bangsa-bangsa yang lain Tuhan Kau juga memberkati, maka yang saat terlibat maupun peperangan Tuhan yang akan memberdayakan mereka semua. Kami berdoa saat ini bagi pekerjaan-Mu, dimanapun berada Tuhan memberkati semua yang melayani umat-Mu, yang melayani pekerjaan Tuhan. Yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupkan dalam hidup mereka semua. Orang yang sakit baik di rumah, baik di rumah sakit Tuhan, penyakit apapun yang mereka derita saat ini, biarlah mereka percaya oleh bilur Yesus Kristus Tuhan, sakit penyakit sudah ditanggung, dipikul oleh darah Yesus Kristus, sudah sembuh sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu. Biarlah beserta ucapan syukur kami Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Amin. Kita akan memberikan kesempatan. Yesus merasa Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, hey, hey, hey. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, hey. Yesus kekasih jiwa, aku percaya padamu, 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 kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini.
Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Namamu kekal sampai kekal, selamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami telah memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita bersama Kristus dan para malaikat, bahkan seluruh sidang jemaatmu yang ada. Dan juga kami telah mendengarkan firman. Kami telah makan dengan kenyang firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami, makanan yang tidak pernah mendatangkan lapar, makanan yang tidak pernah dan minuman yang tidak pernah mendatangkan haus. Adalah kebenaran firman. Firman-Mu adalah sukacita bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan berkat-berkat yang berlimpah bagi kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran ini yang sudah sajikan kami lewat hamba-Mu. Terus Tuhan pakai hamba-Mu dengan kekuatan Roh Kudus, kemampuannya, kemampuan Roh-Mu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami semua yang hadir pada malam hari ini, siang hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita telah dikenyangkan oleh firman Tuhan, amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan dan ibadah pada hari ini. Diberkatilah saudara hari ini dengan firman Tuhan, dengan kekayaan dan kemuliaan, keagungan, kedahsyatan dan luar biasa. Diberkatilah saudara hari ini Yesus. Lusa penyertaannya Immanuel, penyertaannya ajaib. Immanuel dan Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan memberkati.